Oke ya, selamat pagi. Saya dengan Bu Ani dan pada pagi hari ini saya ditemani Pak Kapolsek Rawasari ya Pak dan Pak Badita. Pak Kadit. Oh maaf Pak Kadit. Oh ya kemarin telepon saya ya Pak. Oh iya. Beliaunya yang kemarin eh koordinasi ya terkait kegiatan di lokasi P3 Taman. Jadi ini sehat Pak. Sehat ya Pak? Ya, udah sehat dan semangat yang penting itu ya Pak. Ya, jadi pada pagi hari ini kan ada Ya, Mani. rutin ya Pak momen untuk kegiatan bersih lingkungan di kawasan P3 Tawang pelabuhan perikanan ya pantai. Kalau menurut Bapak ini ya yang perlu diperbaiki itu apa aja Pak? Yang terlihat ya dari apa Pak? Deketin ya Pak Setia. Ini Bu, kita kan Ya. sebagai dari Kepolisian Polres Rawasari sebagai pelayan masyarakat, terutama pelayan kegiatan masyarakat berkaitan dengan pengamanan ketertiban. Yang pertama untuk di lokasi TPI Tawang ini harapannya nanti akan menjadi pusat ekonomi. Kalau pusat ada peningkatan di seputaran ekonomi seputaran Tawang ini, nanti harapannya juga Kamtibmas akan terjaga karena ekonomi masyarakat juga akan membaik, kriminalitas juga akan otomatis akan menurun. Maka dari itu ada perbaikan yang perlu kita sama-sama perbaiki bersama-sama berkaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama, terutama kebersihan yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penataan lingkungan di sini, parkir mungkin, kemudian keamanan lingkungan di sini juga keluar masuknya barang ya. Nah, ini perlu kita tata ulang. Nanti kita bersama-sama bahas, mungkin bisa juga melibatkan dari pemerintah kabupaten yang dari sini ya diwakili oleh Kecamatan Rawasari. Mungkin nanti Pak Camat bisa diundang hadir untuk sama-sama merembuk untuk meningkatkan kualitas ataupun mutu ataupun situasi keamanan atau lingkungan yang ada di seputaran TPI Tawang ini. Ya, sesuai dengan yang kami sebutkan tadi, harapannya nanti di sini menjadi pusat perekonomian. Pusat ekonomian ya, ekowisata ya. Pak ya. Harapannya seperti itu, nanti juga akan berefek banyak di situ. Nanti tetap masyarakat keekonomian terjamin, lingkungan aman, tertib, semua enak. Ya. Harapannya seperti itu Bu, dari Polsek. Oke. Dan kendala juga di sini tuh masalah ya dari Polsek yang masalah keamanan ya. Tapi kalau bau itu terganggu nggak Pak? Terganggu ya Pak? Nah, ini kan juga kita bisa menggandeng yang beraktivitas di sini Bu, khususnya para pedagang juga akan berkontribusi untuk saling menjaga lingkungan, terutama di kebersihannya. Ya, karena kalau orang umum, orang luar itu masuk ke sini itu kalau masuk langsung ada bau itu tetap kan lain. Kalau kita kan sudah biasa di sini ada bau seperti itu sudah biasa, tapi kalau orang yang jauh dari sini datang ke sini, oh baunya seperti ini. Padahal kalau kita setiap hari kan sudah biasa. Harapannya juga nanti sama-sama dari yang berkepentingan di sini, dari pedagang maupun penjual, nanti sama-sama untuk menjaga kebersihan. Kalau masalah keamanan ya aman cuman bahkan ini kan dulu lalu lintasnya kan dibuka ya Pak, portalnya itu dibuka 24 jam. Nah kalau ini ditata itu untuk ditutup Pak. Karena apa? Kita bisa kontrol. Karena apa? Kadang-kadang berlalu lintasnya itu sampai tengah malam Pak, karena harus izin dulu gitu loh Pak. Supaya apa? Portal ditutup, siapa yang mau melintas harus izin sama yang penjaga di sini, jadi supaya mengendalikan gitu loh Pak, karena ya kerawanan juga di samping itu juga kan nanti sebelah kanan sama kiri nanti akan diportal. Karena apa? Lalu lintas itu tidak boleh bebas, karena ini sebenarnya tuh harusnya kawasan yang apa Pak, tertib gitu, kawasan yang bisa dikendalikan gitu. Karena ya kemarin tadi ada yang kehilangan, ada yang apa, terus manunya sama siapa ya paling dari kita hanya CCTV gitu kan. Tapi untuk menghindari itu kita melakukan apa ya ketertibannya, menjaganya itu dari apa tutup ini portal Pak. Jadi memang depan supaya dan
ini Pak, terkait dengan parkir kan memang kita lihat parkir itu masih agak semerawut. Jadi kita tuh kan gimana caranya ke depan itu tertib gitu loh. Semuanya itu bisa manut ya. Maksudnya manut itu bisa diajak ngomong, terus juga bisa sama-sama saling menjaga gitu. Jadi yang kita inginkan sebenarnya lebih ke apa kawasan di sini tuh nyaman ya Pak. Jadi ya, kita pengennya tuh kerja satu nyaman, didukung ya dengan stakeholder terkait ya terdekat. Terus penting tuh aman dan nyaman Pak. Orang kalau ada aman dan nyaman dan baunya itu tidak begitu mengganggu tuh saya pikir orang juga senang ya, karena banyak bisnis yang besar-besar juga yang masuk ke kawasan sini Pak. Jadi kayak wisata Pak. Besar itu yang besar sekali loh. Ukuran apa? Yang juga itu yang 55 seat 55 itu kan berarti benar-benar kesini tuh wisata, nggak cuma untuk datang cari ikan itu enggak, tapi benar-benar mereka tuh turun untuk wisata. Terus jeep yang wisata dari Cikucing, dari mana-mana kemarin banyak sekali di situ. Ternyata tuh di sini tuh bagus banget. Ada jasa tarinya. Ya kan ke depan ya saya minta bantuannya supaya sampai di sini untuk membantu tugas kita ya dalam rangka keamanan dan ketertiban tentunya ya. Keamanan dan tertib itu hal yang paling penting. Nanti juga ke depan undang untuk Monas Pak, di ini di sekitar dermaga bakul-bakul terutama untuk mereka supaya menempati lapak yang sudah disediakan, karena selama ini kacau Pak, maksudnya di belakang kalau kita lihat itu kacau. Jadi antara mobil yang masuk yang keluar sama bakul-bakul itu bisa campur aduk jadi satu. Jadi ke depan kan kita lihat gimana caranya bisa diurai gitu, kesemrawutan itu ya. Jadi supaya kita sama-sama saling menjaga dan dilibatkan dalam berkolaborasi yang baik ya Pak dalam satu tim ya. Kita teamwork Pak ya, teamwork ya. Soalnya kalau nggak kita sendiri tidak bisa gitu. Pak dengan Pak Sinten, yuk diam aja Pak. Gimana Pak kesannya di sini gimana Pak? Iya, kebetulan dia juga baru. Ini kan Baru 28 tahun. Oh, Saya tambahkan sedikit Bu, jadi gini. Iya. Niat baik ini kan tentunya perlu juga persiapan, perencanaan yang matang. Karena niat baik ini kalau tidak disampaikan dengan baik atau dikelola dengan baik, nanti efeknya juga tidak baik. Karena kebiasaan yang mungkin itu tidak sesuai, karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu dianggap lumrah kan gitu. Maka dari itu untuk kita kembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku, alangkah baiknya kalau kita juga nanti menyampaikan sosialisasi kembali. Harapannya tidak ada kendala di situ, tidak ada miss antara pengelola dengan masyarakat sekitar sini, semuanya bisa berjalan dengan aman dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena ini adalah ketentuan yang kita laksanakan, tetapi kita tidak juga harus takut langsung kita terapkan seperti ini. Kita harus ada juga sosialisasi, nanti kita terapkan pelan-pelan gitu. Tapi tetap harus memahami Pak bahwa kawasan ini punya provinsi ada aturan. Maksudnya itu supaya ya mereka itu menyadari bahwa di sini itu kita dengan cari nafkah, di sini kita menjaga ketertiban lingkungan. Ada ketemu berarti ketemuan jenengan, niat baik jenengan dengan masyarakat yang sini ketemu, jadi nanti sama-sama, jadi itu akan menjadi kekuatan kita kan gitu Bu. Kalau tidak disampaikan dengan bagus, dengan baik, nanti efeknya mereka miskomunikasi, akhirnya akan menghambat panjenengan atau program panjenengan kan gitu. Nah, makanya disampaikan yang baik, ini programnya seperti ini, nanti kita akan maju bersama seperti ini, nanti program-program yang baik itu alangkah baiknya untuk disampaikan di sosialisasi. Ya, siapa ya nanti dan Pak Nuwun yang penting minta dukungannya ya Pak dari Pak. Pak, saya belum kan sudah lama nih di sini Pak. Saya aja baru sebulan, belum ada sebulan. Jadi kan yang lama di sini gimana Pak? Karakter lingkungan di sini seperti apa gitu?
coba kita sampaikan Ya. intinya kalau masyarakat pesisir kan juga dari masyarakat mereka itu butuh sentuhan khusus. Kalau kita langsung tegas ibarat gelas yang terbiasa dikasih air dingin, kita kasih air panas, cak. Makanya mungkin Bu Ane bisa memberikan sentuhan pelan tapi mengena. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, mereka bisa berusaha dengan baik, insya Allah lah, mereka tetap Bisa ngerti ya Pak. respect. Ya. Jadi kekuatan Pak. Iya, karakternya di sini tuh lebih muda ya daripada karakternya yang di Rembang, yang di sana di ujung sana. Insya Jadi Allah di sini sih ya, ya orangnya itu masih, aduh lah di Kadani itu masih ini cuma kan harus perlu, Komunikatif. ya harus dikomunikasikan. Dan makanya kalau nanti kita akan tempel pengumuman, kita akan bagi ini, kita akan panggil untuk mereka diajakin ngomong terus alasan-alasannya kenapa, karena memang dengan masyarakat itu tuh harus didongke Pak, maksudnya kalau Nah. didongke itu mereka tuh jadi ini underestimate terus dipikir kan apa gini kan orang bilang pangan di sini susah, jadi kita pengen diatur supaya kita tuh pengennya tertib itu bener-bener kawasan bersama, depan ambil ya. kopi itu. Didongket dan diwongke. Ya, sebenarnya memang Pak, kita juga bertoleransi ya dengan pedagang semuanya di sini itu sebenarnya bertoleransi. Kalau mereka boleh dicari orang ya, oke, boleh kita bertoleransi, tapi yang penting belum diatur, belum ditata, jangan sampai kelihatan setiap hari tuh semrawut, kopi yang keluar masuk jadi bikin kekacauan gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang lihat itu kan, ini gimana ya supaya apa mereka tuh bener-bener menyadari, memahami kafe itu enggak ini boleh makan iya Bu, boleh pangan ini, tapi ayo kita sama-sama nonton. Kalau jadi tertib yang datang ya nyaman, lalu lintasnya juga enak terutama itu Pak, lalu lintasnya itu memang agak Intinya nggak komunikasi. banget, iya. Yang baik, nanti insya Siap Allah kemarin. hasilnya baik. Iya, makanya yang penting kita minta dukungannya Pak Setia dan tim, kita akan bergerak bersama juga untuk pedagang-pedagang semuanya mereka bisa jualan itu dengan nyaman ya. Kita nanti akan carikan CSR atau program di pemerintah untuk menaungi mereka. Sebenarnya kasihan Pak kalau mereka jualan pakai payung-payung itu sebenarnya itu kasihan kalau panas, kalau ada hujan gitu kan kayak aduh lah, itu sebenarnya perlunya ke depan mungkin ya dibuka tenda-tenda atau apa supaya mereka tuh apa ya nyaman gitu loh lah. Yang kita pikirkan seperti itu, yang penting bisa diatur kita nggak ada apa-apa, cuman kita pengen apa semuanya duduk bersama ngomong ya, membicarakan tentang sesuatu demi apa satu tujuan gitu. Kita pengen menunjukkan Tawang tuh gemilang Pak, jadi rumah Rifah indah dan cemerlang. Jadi semua orang tuh merasakan kalau di sini paling bagus katanya di Kendal itu di Tawang. Ya nggak tahu buat ikon untuk apa pelabuhan yang lain Pak. Kita di pelabuhan di Jawa Tengah kan banyak ya. Kalau Karimun Jawa kan memang untuk wisata ya. Tapi yang sekarang ini di tempat kami itu sudah mulai bergerak ke situ, bergerak ke sektor untuk wisata karena sudah banyak yang masuk ke sini untuk nggak cuma sekedar cari ikan tapi memang bener-bener apa wisata gitu loh ya. Jadi sedang situ kan sebenarnya banyak pantai di sini, jadi kalau habis pantai mereka wisata cari ikan segarnya di sini, itu kan klop banget gitu loh, jadi kan mantep banget gitu loh. Jadi ya memang perlunya itu. Oke, jadi kami matur nuwun sekali Pak Setia, Pak kita Pak kemarin Mulyoso. Oh Pak Mulyoso, Pak Mul ya, Pak Mul nggih. Matur nuwun untuk wawancaranya pada pagi hari ini dan selamat menjalankan aktivitasnya Pak nggih. Matur nuwun semuanya dan nggih. Sun Pak. Saya tak melanjutkan ya Pak nggih, sun nggih. Ayo. Ini di area TPI. Wow. Pak yang jaga di TPI sinten nggih? Halo, yang di TPI siapa ya? Halo Pak. Yang di area TPI saya nanti mau checking di area TPI. Minta untuk di nganu dong.
Iki tong blonge sapa sih ya? Bajala guys.